Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini tentunya suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya karena dapat menyapa kembali pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Hari ini juga saya berdoa dan berharap kita semua semakin mantap dan yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hari ini Engkau terus menghiasi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, agar kehidupan iman percaya kami semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin mantap di dalam Engkau. Tidak mudah mengalami keraguan atau kebimbangan ketika kami masuk dalam pemrosesan kedewasaan secara rohani, di mana kami semakin terus dibentuk sebagai pribadi-pribadi yang berkualitas dan bernilai. Dan semuanya itu biarlah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tidak bimbang. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yakobus 1 ayat 6. Demikian firman-Nya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kebimbangan dapat disebabkan oleh banyak hal, di antaranya karena pengalaman masa lalu, seperti kepahitan, kegagalan, atau trauma. Ketika kita mengalami persoalan hidup, entah itu kehilangan orang yang kita kasihi, kekecewaan, atau keadaan yang sulit. Dalam situasi apapun, Allah mengundang kita untuk bersikap jujur kepadanya dan tetap beriman. Sekalipun persoalan datang tiada henti, kita diminta tidak bimbang. Memang permasalahan yang disampaikan tadi dapat memunculkan kebingungan. Terkadang cenderung mendengarkan orang lain di mana nasihat atau pendapatnya yang belum tentu benar. Sehingga membuat kita mengalami salah dalam berpikir dan dalam melangkah. Bahkan hati menjadi bimbang atau khawatir. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tuhan mampu mengatasi perasaan kita yang terus berubah-ubah karena persoalan yang menimpa atau segala sesuatu yang terjadi yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan kita kembali kepada pengharapan kekalnya. Di saat kita merasa seolah-olah kehidupan kita telah hancur berantakan, Allah mampu memulihkan dan menata kembali hidup kita asal tidak bimbang dan tetap kuat serta teguh dalam iman, dan hendaknya dalam meraih apa yang dijanjikan Tuhan, iman kita tak tergoyahkan. Hari-hari ini mungkin kita sudah berdoa bahkan berpuasa, tetapi doa-doa kita belum kunjung dijawab. Ini saatnya kita menguji diri kita. Apakah kita memilih tetap berdiri teguh dalam iman atau kita memilih untuk kecewa? Firman Tuhan berkata, asal kita tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tercatat dalam Markus 11 ayat 23. Jadi, tetaplah berdiri kokoh dalam iman, sehingga manusia roh kita boleh terus diaktifasi dan memiliki kuasa untuk menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan dari yang natural menjadi supranatural. Karena kunci mujizat atau kuasa Allah dapat bekerja secara maksimal ketika anak-anaknya terus berdiri teguh dalam iman. Bimbang artinya tidak yakin menang, tidak yakin kalah, tidak yakin sukses, tidak yakin gagal, tidak yakin antara mau atau tidak. Keraguan atau kebimbangan seringkali mengganggu dalam saat-saat penting di kehidupan kita. Jika kita tidak waspada, hati kita bisa dengan mudah dipenuhi oleh berbagai keraguan yang akan membuat performa atau produktivitas kita menurun atau malah gagal. Dalam hal iman pun demikian. Iman yang dijalankan dengan ragu-ragu antara percaya dan tidak seringkali merupakan penghambat utama dari keberhasilan kita menerima berkat atau mujizat Tuhan. Jadi bukan hanya tidak percaya yang bisa merugikan, sekedar bimbang pun ternyata sanggup untuk menggagalkan kita menerima sesuatu dari Tuhan.
Dan Alkitab sudah menyatakan bahwa kebimbangan akan membawa kita ke dalam banyak kegagalan dalam hidup ini. Ketika perasaan bimbang mulai timbul, maka perasaan takut akan menyertai, dan saat semua itu berjalan dengan baik, maka tercapailah tujuan dari sebuah kegagalan. Kekasih Kristus, kisah Petrus tenggelam dalam air merupakan sebuah gambaran yang sangat jelas bagaimana kebimbangan dapat menghancurkan. Maka dari itu, tetaplah arahkan pandangan kita pada Tuhan dan biarkan angin berhembus dan gelombang persoalan beria-ria. Hendaknya jangan mengandalkan perasaan di saat mengalami ketakutan, karena itu membawa kita dalam kebimbangan, sehingga kita pun akan tenggelam. Kebimbangan akan membuat kita ragu-ragu dalam melangkah dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan ini akan mengarah pada ketidaktaatan, dan akhirnya kita pun akan tenggelam sia-sia. Setiap kita pasti mempunyai perasaan takut dan perasaan ragu, dan kunci untuk menghadapi ini adalah iman. Karena iman merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tercatat dalam Ibrani 11 ayat 1. Kekasih, dengan iman menjadikan kita tidak bimbang dalam menghadapi setiap persoalan, dan iman juga mampu menjadi jawaban dalam mengatasi segala bentuk kebimbangan kita. Agar tidak bimbang, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki bukan tergantung pada pendapat kita atau manusia, tetapi sepenuhnya tergantung pada Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 6 mengatakan, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jangan bimbang, karena dengan kebimbangan kita tidaklah akan mendapatkan apa-apa. Tetapi percayalah sepenuhnya pada Tuhan, karena bagi dirinya tidak ada satupun yang mustahil. Mari jangan berikan tempat bagi kebimbangan yang bisa membuat kita kehilangan janji-janji Tuhan. Alamilah terus perkara besar dalam hidup kita. Hiduplah dalam kepercayaan dan ketaatan penuh dalam iman yang teguh akan Kristus. Kebimbangan akan merusak diri kita dan menghambat kita untuk mengalami perkara-perkara besar. Sekencang apapun angin dan gelombang menerpa kehidupan ini, selama mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan tidak bimbang, kita pasti akan mengalami mujizat dari doa-doa kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini sungguh memberkati iman percaya kami, di mana kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin kokoh dan kuat di dalam iman kami. Tuhan, kami semakin yakin karena setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kami, sekali lagi untuk membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang bernilai di hadapan-Mu. Dan untuk kami menjadi orang-orang yang berpengalaman bersama dengan Engkau. Sehingga kami mampu menceritakan bagaimana keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Kristus, hari ini saya ingin berdoa untuk pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Mari kita kedahkan tangan kita. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Hamba berdoa, biarlah umat-umat-Mu yang mengedahkan tangan, menerima kekuatan, keteguhan iman dalam menghadapi persoalan-persoalan di mana mereka tidak lagi mengalami keraguan, kebimbangan, karena umat-umat-Mu sedang diproses untuk memasuki dan menggenapi janji-janji firman yang akan diberikan dalam kehidupan mereka. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa kiranya turun kuasa, kekuatan Tuhan, bahkan kemenangan, kelepasan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mereka mengalami janji-janji Tuhan, mereka mengalami pertolongan, mereka mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Saat ini terjadi dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam masa depan mereka, dalam anak-anak mereka, dalam bisnis mereka. Tuhan turut bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Kristus, tetap kedahkan kedua tangan-Mu, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa,
Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,